Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dalam limpahan rahmatnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan webinar series maraton yang kali ini merupakan series keempat, yaitu berbicara tentang academic speaking. Lebar lagi, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada pembicara pertama kita, yaitu Mr. Ahmad Wael, untuk memaparkan materinya. Untuk Pak Ahmad Wael, kami persilahkan. Oke, terima kasih host yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan beberapa informasi terkait dengan speaking, khususnya academic speaking. First of all, I would like to say thank you for all the participants who have already joined in this seminar. And the second, I would like to say thank you very much for the Director of Universitas Muhammadiyah Sorong, who has already given us big chance, great supporting in order to conduct this seminar without anything less. And the third one, I'd like to say thank you very much for my friends, especially in the lecture of English department, Universitas Muhammadiyah Sorong, who have already worked hard so that this webinar can be run well. Today's discussion, we are going to talk about speaking, especially academic speaking, and without any further ado, I also touch about the public speaking for the beginner. Well, the participant for these presentations will be cover some items. First, speaking itself, and the second, faktor-faktor kesulitan dalam speaking. Yang berikutnya adalah aspek dalam speaking. Yang berikutnya adalah academic speaking. Dan yang keempat adalah public speaking untuk pemula. Perlu kita ketahui bahwa speaking adalah salah satu skill dari bahasa yang dimana speaking ini sangat dibutuhkan untuk setiap pembelajar bahasa Inggris. Karena speaking hanya bisa dibuktikan secara oral, tidak secara written. So for all the students, especially in English department, suka tidak suka, senang tidak senang, Anda harus bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, speaking is an interactive process of constructing meaning that involves producing, receiving, and processing information. Nah, speaking ini adalah interaksi antara dua atau lebih ya yang melibatkan pendengar untuk bagaimana bisa memahami apa yang disampaikan. Nah, ini bukan berarti bahwa speaking ini adalah skill yang tidak harus diperhatikan, tetapi speaking ini adalah salah satu skill yang benar-benar harus diperhatikan karena di dalam speaking ini dia melibatkan bagaimana kita berbicara, we produce the language. Setelah itu, the listener dapat mengerti apa yang sebenarnya kita sampaikan.
Nah, di dalam speaking ini. Nah, di dalam speaking ini ada beberapa faktor yang sering terjadi, yang sering dirasakan oleh kita sebagai pembelajar bahasa, khususnya bahasa Inggris. Nah, akan sangat berbeda jika ide itu disampaikan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di dalam kedua aspek ini yang paling sulit adalah disampaikan ke dalam dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini ada beberapa faktor yang saya coba menuliskan sehingga sama-sama as the language user we can see, we can learn together dari bahasa Inggris ini. Nah, faktor yang pertama adalah sulitnya mengungkapkan ide secara lisan sehingga kita atau siswa sulit untuk berbicara. Nah, faktor yang pertama adalah sulitnya mengungkapkan ide. Nah, tadi saya katakan bahwa jika kita mengungkapkan ide itu menggunakan bahasa Indonesia, nah beda dengan kita mengungkapkan ide secara lisan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang pertama kita harus perhatikan kosakatanya, kita harus perhatikan pronunciation-nya, kita harus memperhatikan body language-nya. Maka akan sangat sulit jika kita mengungkapkan ide menggunakan bahasa Inggris. Faktor yang kedua, terbatasnya kosakata atau vocabulary sehingga kita sulit berbicara lancar dan lama. Nah, vocabulary ini adalah salah satu item yang paling penting yang dimana harus dikonsumsi setiap harinya. Bisa saya katakan seperti kayak begitu. Ya, vocabulary ini setiap pembelajar bahasa harus memiliki banyak pemberdayaan kata atau disebut sebagai vocabulary sehingga apapun yang mau diungkapkan itu sangat gampang. Kenapa? Karena sudah memiliki banyak vocabulary sehingga gampang untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nah, jika kita pembelajar bahasa Inggris, apabila kita membuang-buang waktu, tidak pernah menghafal kosakata, maka itu adalah kesempatan yang telah kita buang sebagai pembelajar bahasa. Maka sudah barang tentu, we all as language user, we have to memorize vocabulary in every single day. This is because vocabulary is the root of the language, so that all the language users should be pay attention, especially in vocabulary. Karena vocabulary adalah salah satu bagian, meskipun kita mempunyai grammar yang bagus, kita mempunyai keberanian, tapi kalau tidak ada vocabulary, useless, sama saja. Maka vocabulary ini adalah salah satu bagian yang paling penting. Nah, yang berikutnya adalah terbatasnya kemampuan tata bahasa, grammar, structure, sehingga sulit berbicara dengan aturan yang benar. Nah, ini adalah salah satu komponen yang harus diperhatikan sebagai pembelajar bahasa dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nah, tata bahasa ini sangat dibutuhkan dalam berbicara, itu sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Indonesia, itu misalnya kita bilang mobil biru. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Inggris, kita tidak bisa terjemahkan berdasarkan literal meaning-nya atau literal words-nya, tetapi kita harus balik dia mengemukakan kata sifat, baru kata benda, jadinya blue car. Nah, dalam bahasa itu kemukakan kata benda duluan, setelah itu kata sifat. Nah, tapi dalam bahasa Inggris itu tidak.
makanya salah satu item juga yang harus kita perhatikan adalah grammar atau tata bahasa. Nah, sehingga apapun yang kita ungkapkan, apapun yang kita bicarakan, itu sesuai dengan struktur tata bahasanya. Nah, yang berikutnya adalah terbatasnya melafalkan kata-kata atau pronunciation, sehingga sulit mengucapkan kata yang akan diucapkan dengan benar. Nah, pronunciation juga salah satu bagian yang harus diperhatikan oleh kita sebagai Suaranya tidak ada, maaf. Sir, tidak ada suara, Sir. Suara hilang, Sir. Oke. Can you hear me? Yes, Oke. sir. Nah, Silakan lanjut, Pak. Nah, terbatasnya melafalkan kosakata atau pronunciation sehingga sulit mengucapkan kata yang akan diucapkan dengan benar. Nah, karena kalau kita tidak memperhatikan kita sulit untuk melihat kosakata yang akan kita gunakan. Kadang-kadang ada kata yang dimana kata kerja dengan kata benda itu tulisannya sama. Nah, pronunciation-nya itu tergantung kita bagaimana caranya kita melafalkan kosakata itu. Maka itu sudah barang tentu pronunciation ini menentukan di mana kelas kata itu diucapkan oleh kita. Yang berikutnya adalah kurangnya keberanian. Nah, keberanian ini sangat dibutuhkan untuk semua pembelajar bahasa Inggris dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Karena keberanian ini adalah faktor yang dibutuhkan di dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, berikutnya adalah aspek of English atau aspek of the language. Nah, di dalam aspek ini yang pertama adalah vocabulary. Yang berikut adalah pronunciation. Dan yang berikut adalah grammar. Setelah itu fluently. Dan yang berikut adalah accuracy. Nah, kelima aspek ini adalah aspek yang bagaimana dikatakan seseorang itu sudah mahir bahasa Inggris apabila kelima aspek ini sudah oke atau sudah dikuasai. Nah, sehingga dia bisa dikatakan bahwa dia sukses dalam speaking. Nah, yang pertama vocabulary. Nah, tadi saya katakan bahwa vocabulary ini adalah inti dari bahasa Inggris. Nah, jika Anda tidak memiliki vocabulary yang cukup, maka kesulitan untuk bisa berbicara. Yang berikut adalah pronunciation, adalah pelafalan kata. Nah, untuk kata kerja, kata benda, dan seterusnya. Nah, yang berikut adalah grammar, tata bahasa. Nah, di dalam grammar atau structure ini sangat dibutuhkan untuk bisa melafalkan atau berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, yang berikut adalah fluently, kelancaran. Yang berikut adalah accuracy, ketepatan. Nah, ketepatan ini sangat dibutuhkan di dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, kita masuk dalam bagian dari academic speaking. Apa sih yang harus kita lakukan dalam academic speaking? Kita berbicara daily conversation. Nanti saya akan sampaikan di sini adalah bagaimana sih kita berbicara bahasa Inggris yang akademik. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah practice atau latihan. Nah, ini yang sangat kita butuhkan. Practice adalah kunci dari kesuksesan dalam sebuah bahasa. Nah, ini kita belajar tentang bahasa Inggris.
Nah, everything you do, if you don't try to practice your English, akan sulit untuk kamu untuk bagaimana bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan nyaman. Nah, orang yang mendengar kita juga merasa nyaman karena bahasa Inggrisnya bagus. Nah, yang berikutnya adalah topik. Nah, di dalam academic speaking, you have to understand the topic, what you are going to convey. Anda harus benar-benar memahami topik apa sih yang yang nanti saya akan sampaikan. Pelajari itu topik, mengerti bagaimana topik ini yang nanti akan saya sampaikan. Topik ini menarik kepada audiens atau tidak. Maka, as the speaker, you do believe that the topic is easy for you. But before you try to speak in academically, you have to practice the topic. Anda harus mempraktikkan topik, memahami topik itu sehingga gampang buat Anda untuk bagaimana bisa berbicara bahasa Inggris secara akademik. Nah, yang berikutnya adalah item atau bagian. Nah, di dalam academic speaking, kita harus memberikan batasan atau bagian-bagian dari sebuah topik itu, sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar kena. Nah, jadi di sini item adalah penentuan bagaimana informasi yang nanti kita sebagai speaker ini sampaikan kepada audiens. Nah, misalnya dalam sebuah topik itu sebelum Anda berbicara jauh, Anda harus meliskan, Anda harus memberikan item atau poin yang dimana poin itu nanti Anda akan sampaikan dalam beberapa menit ke depan. Nah, misalnya kalau Anda diberikan waktu 5 menit, maka 5 menit ini Anda harus pergunakan sebaik-baik mungkin sehingga apa yang Anda sampaikan ini kena. Maka ini sudah barang tentu Anda harus meliskan dia, menyampaikan dia. Ada beberapa topik atau ada beberapa bagian yang ingin saya sampaikan, number 1, number 2, number 3, number 4, dan seterusnya. Nah, yang berikut adalah time, waktu. Nah, di dalam academic speaking beda dengan daily conversation atau general conversation. Nah, kalau general conversation, kita berbicara sampai kita puas. Nah, kalau sudah puas, berarti sudah cukup. Nah, tetapi kalau di academic speaking, tidak. Nah, ketika kita berbicara, maka kita mempunyai waktu, batasan waktu. Nah, intinya adalah yang tadi, poin-poin yang disampaikan. Nah, jika Anda diberikan waktu 5 menit, nah maka dalam 5 menit ini Anda harus memaksimalkan waktunya. Bagaimana dalam waktu 5 menit ini saya bisa menyampaikan semua informasi yang saya punya. Nah, maka di dalam academic speaking kita berbicara secara akademik. We speak academically in order to make our audience understands what the speaker atau what do I mean gitu. Nah, yang berikut adalah audience. Nah, audience ini adalah salah satu faktor juga yang tadi saya sampaikan. Terkadang karena audience, jadi kita jadi gugup, takut, keringatan, gemetar karena audience. Nah, tetapi dalam academic speaking, Anda berbicara harus bagaimana Anda memusatkan eyes contact atau kontak mata kepada audiens. Nah, karena kalau kita berbicara tanpa melihat audiens, maka audiens merasa bahwa ketika Anda berbicara, Anda tidak menghargai mereka, gitu. Maka audiens ini juga sangat penting untuk diperhatikan di dalam academic speaking. Nah,
Dalam academic speaking, ketika Anda berbicara, you have to pay attention in your eyes contact, because in your eyes contact is a communication between you as a speaker and the audience. Nah, yang berikut adalah conclusion. Nah, di dalam academic speaking, ketika kita berbicara dan mengakhiri pembicaraan kita, remember, ingat, Anda harus menyimpulkan. Ada kesimpulan yang Anda harus sampaikan, meyakinkan kepada audiens tentang apa yang sudah Anda sampaikan. Maka, the speaker wajib membuat kesimpulan di dalam academic speaking. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau kita berbicara tentang general speaking, it's quite different with academic speaking, because the academic speaking, we speak English in academically, so we don't have to think that what I speak is based on what I want. No, but you have to speak. Kesimpulan ini adalah bagian yang terakhir yang harus diperhatikan oleh the speaker. Nah, yang berikutnya adalah public speaking untuk pemula. Nah, yang bertanya-tanya, apa sih bedanya public speaking dengan academic speaking? Nah, di sini saya membuat sedikit tips untuk pemula dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, dalam public speaking ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan. Nah, yang pertama, jangan langsung berbicara saat baru tampil ke depan. Nah, jika Anda diberi kesempatan dan Anda itu adalah pemula, ingat, Anda tidak boleh langsung berbicara. Tetapi apa yang Anda harus lakukan? Anda harus melihat segala sudut ruangan itu, pandangi semua audiens, sehingga bisa membuat rasa gugup tadi bisa. Nah, lihat, penjelasannya adalah pada detik-detik inilah biasanya kegugupanmu mulai memuncak. Bahkan hingga gemetar atau berkeringat. Nah, kalau berkeringat atau bergemetar itu biasa. Itu tandanya kita sebagai pembelajar bahasa normal. Kita normal dalam mempelajari bahasa Inggris. Jadi, you don't have to worry. Stay easy. You think that English is not our language. Nah, maka di dalam public speaking untuk pemula ini, Anda jangan langsung berbicara, tapi Anda tarik nafas, lihat bagaimana ekspresi Anda di depan, nah sehingga Anda bisa rileks dalam berbicara. Nah, yang berikutnya adalah kontak mata dengan audiens. Nah, tadi dalam academic speaking saya sampaikan bahwa ini sangat penting, kontak mata ini. Nah, kontak mata merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan saat melakukan public speaking. Jika belum terbiasa dan gugup untuk memandang audiens tepat di mata, coba alihkan pandanganmu ke bagian hidung atau dahi. Nah, so this is very important karena audiens ini adalah media bagi kita ketika kita berbicara. Maka kita harus pandangi mereka, lihat mereka, kontak mata dengan mereka, sehingga apa yang kita sampaikan itu diperhatikan oleh audiens. Nah, selanjutnya, lalu usahakan agar pandanganmu tidak terus-terusan, tetapi harus beralih dari satu sisi ke sisi yang lain. Maka yang tadi saya sampaikan bahwa kontak mata itu tidak selalu terfokus kepada satu, tetapi Anda harus memandangi atau melihat semua bagian, semua audiens di dalam ruangan itu. Nah, yang berikutnya adalah atur pernapasan. Nah, mudah bagi siapapun yang merasa gugup untuk berbicara terlalu cepat dan malah melewati poin-poin penting yang ingin disampaikan. Akhirnya, informasi yang disampaikan malah tidak jelas dan sulit dipahami oleh audiens. Maka yang harus Anda lakukan adalah atur pernapasan, berbicara sesuai stylemu. Jika Anda adalah speaker yang bicaranya tidak bisa pelan, maka Anda harus
sesuaikan dengan gaya bicaramu. Tidak boleh Anda berbicara cepat, lantas disuruh pelan. Nah, kalau disuruh pelan, yakin dan percaya pasti konsepnya hilang. Maka ini harus diperhatikan. Pernapasan juga menentukan bagaimana seorang speaker itu dia berbicara baik atau tidaknya. Yang berikutnya adalah fokus untuk memberi, bukan meminta. Nah, untuk pemula, di dalam public speaking ini, ketika Anda berbicara, Anda harus fokus kepada apa yang Anda sampaikan. Jangan berpikir bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan mereka, tetapi Anda fokus saja kepada apa yang nanti Anda sampaikan. Penjelasannya adalah kamu harus bisa memberikan nilai baru dan insight ketenangan atau pengikut. Nah, Anda harus benar-benar fokus untuk informasi yang nanti Anda sampaikan. Nah, yang berikut, cuek dengan haters. Nah, ini bagian yang sangat krusial pada kita sebagai pembelajar bahasa Inggris. Salah satu hal pasti yang perlu kamu ketahui adalah kamu tidak bisa mengubah pendapat dan pandangan semua orang mengenai dirimu atau ide-idemu. Pasti akan selalu ada yang tidak setuju dan tidak suka dengan apa yang kamu sampaikan. Nah, ini adalah tantangan buat kita sebagai speaker. Bagaimana caranya kita melewati ini? Jangan karena haters dia tidak suka dengan kita sehingga motivasi kita untuk belajar itu hilang. Nah, maka you don't have to care about the hater. They just haters. They dislike you. You have to think that if you dislike me, I also dislike you. Saja. Nah, jadi kita berbicara tidak usah pikirkan tentang haters Anda, pembenci Anda. Nah, jangan karena mereka Anda tidak bisa berkembang sebagai pembelajar, ya pasti ada yang tidak suka, ada yang suka. Maka ini bagaimana kita melewati, ya cuek dengan mereka. Jangan Anda berpikir bahwa karena haters motivasi belajar Anda dalam speaking itu menurun. Nah, I think this is the end of my simple presentations about speaking that covers academic speaking and also public speaking for the beginners. Now, well, if you have questions regarding speaking, especially academic speaking, the factors, the cause the speaker cannot be spoken fluently, you can leave the questions by typing in the chat. Thank you very much. Theos? That he has been presented from so directly us to the chat room, yeah, or after the sessions, ya, setelah selesai sesi semua pemateri, kamu bisa langsung menanyakan melalui dengan cara unmute audio di perangkat para partisipan atau para peserta sekalian, kemudian langsung berbicara. Ya, saya juga mau ingatkan bahwa untuk series ini juga seperti hari-hari kemarin kita juga live in Facebook. Jadi if you want to Facebook, you can open the fan page
Language Center Universitas Muhammadiyah Sorong. You can see the webinar also live in Facebook. Okay, any further, we are going to the next that will be presented by Miss Chris Ulwelang, SPD there. Okay, Yes, time is yours. thank you, Mr. Hassan. Okay, everyone, thank you for the time that given to me. Today, I would like to present about presentation. Kalau tadi Pak Wael sudah menjelaskan tentang sih lakukan gugup saat berbicara, terus bagaimana kita harus berbicara, di mana ada beberapa faktor-faktor yang membuat kita dalam diperhatikan apa saja. Nah, kalau saya bahas tentang PowerPoint presentation. Belajar tentang bahasa itu tidak jauh dengan sebuah tema atau topik, maka pasti untuk memudahkan kita menggunakan PowerPoint presentation. Nah, bagaimana sih caranya membuat PowerPoint presentation yang baik? Karena gunanya PowerPoint presentation ini sangat banyak disalahgunakan oleh presenter atau guru yang menyajikan materi maupun mahasiswa yang menyajikan materi pada saat tugas untuk presentasi. Nah, ada beberapa yang harus kita perhatikan, tetapi yang kebanyakan kita lihat adalah siswa lebih banyak menggunakan paragraf, ya, the power paragraph, bukan the PowerPoint. Ya, karena kan biasanya yang kita tampilkan itu seharusnya adalah poin-poin dari presentasi kita saja. Tetapi banyak juga yang masih menggunakan paragraf di dalam presentasi mereka. Padahal inti daripada yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Wael bahwa ketika kita present maka kita berbicara, kan oral, nanti kita berbicara, kita menjelaskan. Jadi PowerPoint ini tujuannya adalah kita hanya untuk menunjukkan ide-ide atau data yang akan kita presentasikan. Nah, outline daripada presentasi kali ini, saya akan berbicara tentang desain, tentang structure, content, kemudian saya akan memberikan conclusion, and then referensi. Saya langsung ke desain. Yang pertama adalah desain. Nah, desain yang paling sering dipakai oleh presenter, ya, itu adalah desain bawaan yang terdapat pada tersebut. Desain, jika kita berikan presentasi kita, maka ini dapat attract audience attention. Jadi kita mau supaya audiens itu mereka pada saat melihat presentasi kita untuk yang pertama kalinya itu lihat, wah menarik seperti itu. Nah, jadi kita harus berusaha membuat desain yang menarik agar orang juga tertarik pada saat mau lihat presentasi kita. Karena pada saat pertama kali yang kita lakukan itu kan kita tampilkan PowerPoint kita. Nah, itu dia. Makanya sebaik mungkin kita membuat desain yang kita menampilkan desain yang bagus sehingga pada saat kita tampilkan langsung semua orang penasaran apa yang akan kita bawakan, materi apa yang akan kita bawakan, seperti itu. Jadi, pastikan desain kita menarik. Desain yang sering kita gunakan itu adalah desain yang monoton, yang mana yang dibawa yang ada pada komputer kita kan, bawaan dari Microsoft itu. Kita boleh gunakan desain-desain tersebut, tetapi kalau kita mau lebih menarik lagi, kita bisa menggunakan desain yang tersedia free, banyak ada di internet ya. Kalian bisa download di situ gratis, kalian bisa searching. Misalnya ini, kalau kalian masukkan ke situ
di Google kalian download free PPT ini nanti akan muncul. Nah, di situ kalian bisa download banyak sekali desain-desain presentasi yang akan membuat presentasi kita lebih menarik. Nah, seperti itu. Namun, di dalam membuat presentasi, terutama untuk desain, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya, yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah subjek atau tema. Nah, kita harus pertimbangkan subjek atau topik yang akan kita berhubungan dengan sains. Misalnya kalau tentang teknologi, nah kita bikin juga kita ambil desain yang berhubungan dengan teknologi. Itu kan hanya untuk membuat presentasi kita lebih menarik. Ya. Kemudian kalau selanjutnya adalah tentang audiens yang harus kita pertimbangkan. Pada saat kita memilih sebuah desain, maka kita harus tahu dulu audiens kita siapa. Kalau dia anak-anak, maka kita juga pilih desainnya yang menarik, yang colorful, seperti itu. Kalau untuk mahasiswa seperti apa, pokoknya kita lihat dari audiens kita. Kalau orang tua kan nggak mungkin kita pakai desainnya yang anak-anak, yang colorful, ya kan? Harus sesuai dengan tema dan juga audiens tadi. Nah, ada beberapa contoh yang bisa saya kasih ke sini tentang desain. Oh, nanti di terakhir saja. Nah, kemudian berikutnya ada times. Nah, waktu. Nah, untuk membuat desain itu pasti butuh waktu ya. Pada saat kita membuat presentasi kita, membuat PowerPoint presentasi kita, itu pasti kita butuhkan waktu. Nah, kalau kita menggunakan desain yang kita download gratis di website ya, yang kita download gratis itu, maka kita harus mempersiapkan waktu mungkin lebih lama, karena kan dia sudah ada template-templatenya, tinggal kita mengedit desain tersebut sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi kita tinggal edit dari PowerPoint design itu yang sudah kita download, seperti itu. Jadi kalau kalian mau pakai desain yang bagus, atau pada saat kita mau bikin desain yang dari komputer tersebut bawaan dari Microsoft juga, itu kita harus membutuhkan waktu. Kan kalau kita mau bikin ada animasinya, ada transitionnya, dan lain sebagainya, itu kan juga memakan waktu. Makanya kita harus pertimbangkan juga waktu. Kalau kita mau buat PowerPoint presentation yang menarik, maka kita juga harus menyisihkan waktu yang lebih lama. Berbeda dengan kalau kita hanya mau membuat presentasi yang biasa, maka ya kita waktunya pasti akan lebih sedikit. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada structure. Structure ini adalah tentang susunan-susunan pada saat kita presentasi. Apa saja sih yang masuk di dalam basic structure PowerPoint presentation? Yang pertama ada introduction. Introduction itu yang seperti tadi, kita pembukaan, kemudian kita tampilkan PowerPoint kita, itu introduction, mengucapkan terima kasih, salam, dan lain sebagainya. Next ada outline. Outline ini adalah garis-garis besar apa saja yang akan kita bicarakan atau subtopik apa saja yang akan kita paparkan pada presentasi kita. Next ada main body. Main body atau konten isi daripada materi yang akan kita sampaikan. Dan ada conclusion. Ada konklusi atau kesimpulan dan juga reference. Biasanya kan kalau kita memaparkan materi, biasanya kan kita pasti punya referensi ya, dari mana kita mengutip, dari mana kita ideas yang kita ambil itu dari siapa. Nah, itu kita harus mencantumkannya di reference. Kemudian ada konten. Nah, ini menarik nih, konten. Kebanyakan konten kita kan adalah paragraph presentation ya. Berarti bagaimana kebanyakan diisi dengan paragraf. Padahal sebaiknya kita harus membuat presentasi itu menarik dengan mengurangi hal-hal yang tidak penting. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam konten kita ketika kita buat PowerPoint presentation. Yang pertama adalah slide. Nah, kita harus minimize the slide. Jadi jangan terlalu banyak slide, ya. Jangan terlalu banyak slide, sedikit saja. Karena seperti tadi yang saya katakan lagi, saya ulangi lagi bahwa ini adalah poin
yang akan kita sampaikan yang berupa paragraf itu adanya di sini yang akan nanti kita jelaskan orally ya, secara lisan. Nah, seperti itu. Jadi yang kita tampilkan hanyalah poin-poinnya saja. That's why jangan terlalu banyak slide yang kita buat. Kemudian konsisten. Nah, dalam penggunaan desain ini, slide ini kita harus konsisten. Kalau slide kita sudah satu tema seperti ini, maka sampai akhirnya dia akan satu tema seperti ini. Jadi jangan sampai nanti yang slide ini dia modelnya seperti ini, slide berikutnya kemudian ganti lagi temanya, kemudian slide berikutnya, itu sangat mengganggu ya, maka sangat tidak disarankan. Kemudian kontras. Kontras yang dimaksud di sini yang seperti apa? Antara background kita dan juga tulisannya itu harus kontras sehingga tulisan yang ada pada PowerPoint presentation kita ini dapat mudah dibaca oleh orang. Ya, misalnya saya kasih contoh seperti ini. Ini. Di sini ada tulisan, ya, ini ada tulisan yang menggunakan huruf warnanya terang ya, fontnya dengan warna yang terang. Sementara yang ini adalah sangat kontras, di belakangnya backgroundnya itu warna terang dan tulisannya itu warna gelap. Jadi dia kontras. Jadi bagus kalau kita baca kelihatan. Sementara kalau yang ini kita menggunakan tulisan yang terang, sementara backgroundnya juga itu terang. Nah, maka akan sulit untuk dibaca. Maka sebaiknya kita menggunakan kontras antara huruf dan juga background kita. Seperti itu. Nah. Next, ada font and animation. Nah, ini nih. Font. Easy to read. Kita harus memilih font yang mudah dibaca. Dan kemudian animation-nya harus yang simple. Ya, kan kadang kita bikin itu yang bisa muter-muter, yang munculnya dari kanan, yang kiri, kemudian ada yang dribble kayak bola basket, yang seperti itu ya. Nah, jadi sebaiknya dihindari hal-hal yang seperti itu. Apalagi ini kan academic presentation, academic speaking, jadi sebaiknya dihindari hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Kita memilih font yang mudah dibaca, ya, dan ukurannya pun sesuai. Jangan juga fontnya terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil kan akan susah dibaca bagi orang yang jauh, apalagi ketika audiens kita banyak. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh yang tidak boleh kita ikuti, just like that. Nah, seperti itu. Nah, kita pakai animasi yang dia harus terputar-terputar, kemudian kita pakai font yang seperti itu juga, dan hurufnya sangat kecil dibandingkan dengan yang seperti ini, yang kedua ini ya. Kita menggunakan font yang bisa dibaca, kemudian ukuran fontnya juga sesuai, dalam artian bisa dibaca dari jarak jauh, dan jangan memilih jenis font yang sulit untuk dibaca oleh orang. Dan animasinya pun yang simple-simple saja, misalnya langsung animasi yang cuma muncul seperti itu. Nah, jangan animasi yang harus sebaiknya kita hindari. Oke, selain font and animation, kemudian ada chart and picture. Nah, chart dan picture ini kan kita gunakan untuk display data dan kita punya ideas ya. Nah, kita harus maximize the use of chart to show data. Jadi kita harus maksimalkan penggunaan chart ini untuk menampilkan data kita. Misalnya kita punya data nih, kita jangan menaruhnya dalam bentuk paragraf. Ya, kita tidak, karena akan susah untuk diterima oleh orang, dalam artian akan lebih mudah kita menggunakan misalnya tabel atau kita menggunakan graf seperti ini, ya kan? Atau kita menggunakan tabel. Nah, kalau dia merupakan prosedur atau sekuensi yang harus kita lakukan one by one atau mungkin data dari tahun ke tahun, maka kita bisa menggunakan timeline style seperti ini. Ya, ini akan memudahkan kita untuk menampilkan data kita tanpa menggunakan paragraf yang panjang lebar. Seperti itu. Ya, jadi kalau orang lihat chart kita, orang sudah tahu, oh ini seperti ini, datanya seperti itu. Ya, itu adalah contohnya. Jadi jangan kita pakai power paragraf, ya. Jadi jangan kita buat paragraf di PowerPoint kita. Kita sampaikan saja poinnya atau intinya saja. Kemudian kita bisa juga menggunakan use picture to ease the audience. Jadi kita bisa menggunakan gambar. Nah, tapi penggunaan gambar ini mesti diperhatikan bahwa gambar itu harus sesuai.
Dalam artian kalau dia untuk anak-anak maka sesuai untuk anak-anak, tidak boleh menggunakan gambar dewasa. Nah kalau untuk orang dewasa pun seperti itu, jangan gunakan gambar anak-anak ya, gunakanlah gambar yang sesuai. Kemudian ada language. Language di sini adalah kita sebisa mungkin untuk menghindari typo atau mistype ya. Kita biasanya kan menulis kadang apalagi dalam bahasa Inggris itu kan kita biasanya salah ketik dan lain sebagainya. Sebaiknya kita periksa dulu PowerPoint presentation kita sehingga pada saat kita presentasi tidak ada yang salah, karena itu juga bisa attract audience attention. Oke, conclusion-nya apa dari PowerPoint presentation ini adalah yang pertama kita harus use appropriate design to attract your audience attention. Jadi kita gunakan desain yang tepat, yang cocok. Kalau dia untuk anak SD, kita bisa gunakan yang colorful, yang fun, ya kan? Kalau dia kalau dia orang dewasa, kita gunakan yang sesuai. Kalau temanya tentang teknologi, mungkin kita bisa download yang tentang teknologi. Jadi di situ akan tampil tentang teknologi, for example, ini saya gunakan yang teknologi ya, jadi ada all dia memakai ini. Nah seperti itu. Kemudian avoid unnecessary things on your PowerPoint presentation. Animasi yang tidak perlu, font-font indah yang tidak perlu, nah itu sebaiknya kita hindari. Ya. And then maximize the use of chart and picture to display your data or ideas. Nah itu tadi kita gunakan chart atau picture agar presentasi kita lebih menarik dan tidak terlalu banyak slide. Dan orang juga mudah untuk melihat data kita atau ideas kita. Oke, referensi saya gunakan ini. Thank you. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Thank you very much for Mrs. Chris Uluelang, SPD MPD. What an interesting topic. And I believe for all of you, all the participants, after you joined it with this seminar, you will be good at your presentations. So next, for the participant, if you have a questions, jika kalian punya pertanyaan, silakan cantumkan di kolom chat ya, atau you can directly answer by unmute your audio and you can start to speak. Silakan. Kemudian untuk absen saya sudah buka dari sekarang ya, silahkan isi juga absen di kolom chat dengan cara ketik nama kalian, nama partisipan, kemudian dari institusi mana. Contohnya saya bisa kasih contoh di kolom chat, silakan. Mr. Wael. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Yes, I'm here. Any questions? Oh, ini ada yang bertanya ini dari Ibu Sakia Anwar. Apakah materinya bisa di-share? Bisa, Bu. Nanti kami share materinya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya ini dari Mr. Tulus Manalu. Thank you for sharing the material. You're welcome. Okay, what are the benchmarks for success in public speaking and speaking in academic world? Mungkin Pak Wael atau Ibu Chris. Pardon? Mr. Tulus asks, what are the benchmarks for success in public speaking and speaking in the academic world?
Silakan Pak Wael. Okay, I directly ask the host. Directly answer. Okay, Sorry. thank you for the questions, interesting questions. So for the answer is, the way how you build yourself, especially in speaking, I suggest you for the first time is practice. Practice is number one of speaking, because without practicing, it is impossible for the speaker can speak English well. And also, when you try to manage yourself in the case of public speaking and also in academic speaking, like I said just now, that how you manage yourself, especially in a speaking style. If you want to get success in public speaking, you have to pay attention in your speaking style. For example, if you speak English fluently, then you stay in your position. You may not change into the slowly, but you try to speak English fluently. In public speaking and also in academic speaking, those both items is very similar. In academic speaking, the way how you manage yourself in academic one, in the public speaking, the way how you manage your speaking informally, so that your speaking will be acceptable by the audience. So I repeat again that the main part of building yourself to be a good speaker, it is in public speaking and also in academic speaking. Number one is practice. There is no way except practice. Tidak ada cara lain terkecuali praktek. Karena dengan praktek, because of practicing, you are able to speak English well. Semua bahasa dipelajari itu dengan satu praktek. Praktek, mana kita membiasakan diri kita in academic speaking. Oke. When we speak about academic speaking. Okay. For Ms. Wael, can you answer that? Thank you very much. Thank you. Thank you, Yuda, for good questions. And I suggest you may not use the language that is not formal. Because if we talk about the slang is not included in academic speaking or in public speaking, because slang is used in the street conversation. In bahasa saya bahwa slang itu biasanya dipakai di percakapan yang tidak formal atau tidak akademik. Maka kita sebagai pembelajar bahasa bahwa hindari menggunakan kata slang di dalam academic speaking atau public speaking. Nah, jika Anda berbicara cuma mengisi-ngisi waktu atau kita bisa sebut sebagai daily conversation, nah Anda boleh menggunakan slang. Karena ketika kita berbicara dalam akademik itu, apa yang kita harus bicarakan, apa yang kita bicarakan itu harus dipahami oleh audiens kita. Nah, kata slang bahasa yang menggunakan slang itu adalah bahasa yang tidak literal meaning atau yang digunakan di saya bisa katakan di pasar, bahasa Inggris pasar, atau lagi kita sedang enjoy atau apa,
bisa kita menggunakan selain. Tapi I myself suggest you, if you want to success in English, you have to focus on the way you build yourself, especially in public speaking formally and academic speaking. I think that's all. Okay. So speaking is not something that you have to think it is very dangerous, but the way how you interact your audience, then you have to add some jobs, but it's related to your materials. For example, what you are going to talk about, perhaps coronavirus. Now, in this topic, you may find some example, include the jobs for make the audience interact with your presentation or with your public speaking. So there is no limitations. There is the limitation for doing something that make the audience interact with your presentation, with your academic speaking, with your public speaking. It doesn't matter. Okay. Next questions. Oh, this is for Miss Chris. Miss Chris, you have a questions from Mr. Muhammad Al-Aqsa. Is it a must to use PPT for public speaking? Apakah sebuah kewajiban menggunakan PPT di dalam public speaking? Oke, for Miss Chris. Apakah harus ya? Apakah harus kita menggunakan Word presentation for public speaking? Depends. Ya, tergantung kita sedang dalam public speaking ini kita ngapain? Apakah kita menyampaikan speech? Ketika kita sampaikan speech, maka of course kita ketika kita menggunakan speech, of course kita tidak pakai PowerPoint presentation. Ketika kita debating, of course kita tidak pakai PowerPoint presentation. But when we want to present something which is topic atau materi yang ingin kita sampaikan, maka kita gunakan PowerPoint presentation. So depends, tergantung eventnya ya, kita sedang ngapain ini. Seperti itu. Kalau tergantung dari public, kalau berhubungan dengan academic speaking yang tadi. Itu saja saya rasa. Ya. Jadi tidak harus selalu public speaking semuanya kita gunakan PowerPoint presentation. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita mau present kita mau present data, kita mau present ideas, atau ada materi yang ingin kita sampaikan, like-nya guru kan tadi saya bilang kan, kalau kita speech and then presentation. Nah, kalau presentation, namanya kan present, nah berarti pasti kita menggunakan PowerPoint presentation. Tapi kalau kita speech, of course kita nggak pakai PowerPoint presentation. Oke, thank you. PowerPoint apa yang sering kita gunakan? Kalau saya lebih sering menggunakan PowerPoint bawaan. Nah, tapi yang dari Microsoft, ya kan? Tetapi tadi yang saya bilang kita bisa mendownloadnya gratis di internet. Kalian bisa di situ googling saja download free PPT, itu nanti bakalan muncul. Nah, di situ nanti kalian bisa pilih desain-desain yang sesuai dengan materi atau yang sesuai dengan, dan juga audiens yang tadi saya sebutkan. Kalau audiens kita misalnya teman-teman kampus, nah terus materi kita nih tentang apa? Oh, tentang speaking atau tentang apa? Nah, kita bisa pilih di situ, kan ada banyak pilihannya. Misalnya ada education, ada bisnis. Jadi kalau bisnis kita lagi present tentang bisnisnya kita bisa gunakan presentasi yang berkaitan dengan bisnis. Nah, kalau yang kita kan especially education ya, jadi kita bisa pilih yang temanya edukasi. Ada banyak temanya di situ, jadi kalian bisa lihat banyak sekali. Kalau tentang teknologi ya kita gunakan teknologi. Kalau science di situ ada, di education khususnya untuk science itu ada. Jadi kita bisa pilih. Kita bisa download sendiri di internet dan itu gratis. Yang penting kalian punya paket data ya atau WiFi. Nah itu kalian bisa download. Jadi suggested to us that our PowerPoint ya tadi saran saya tadi ya kita gunakan desain yang kita download which is not built in dari Microsoft di
laptop kita seperti itu. Kita bisa gunakan yang kita sudah download sehingga desain kita lebih menarik. Tetapi kalau kita juga kita hanya menggunakan, misalnya saya tidak punya data, ya sudah kita bisa gunakan PowerPoint-nya kita yang tadi, tetapi kita bisa tambahkan gambar, which is gambarnya yang sesuai ya, gambar yang sesuai, kemudian chart-nya, warnanya, mungkin kan itu kebanyakan adalah yang kita pakai, kita tidak ganti warnanya. Bisa jadi itu desainnya sama, tetapi warna yang kita pilih beda, itu juga bisa jadi beda kelihatannya, seperti itu. Tapi yang kita gunakan kan, kalau sudah warnanya itu, ya itu saja yang kita gunakan. Seperti padahal kita bisa ganti warnanya. Ya, kita ganti warna, mungkin yang lebih fresh, atau seperti apa, terserah kita. Nah, jadi kita lebih banyak explore lagi PPT kita, sehingga pada saat orang pas lihat PPT kita, wah, kayaknya menarik nih pembahasannya, padahal kita belum bicara, ya kan, seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu. Thank you for Ms. Chris for the answer. Oke, karena keterbatasan waktu juga lah kita akhiri webinar series keempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat para partisipan yang sudah bergabung bersama kami. Yang telah bergabung bersama kami di sini untuk senantiasa mengikuti webinar series dari awal sampai sekarang. Jadi saya ingatkan kembali untuk besok kami masih mempunyai 2 sisa webinar atau seminar web. Yang kelima yaitu tentang IELTS dan scholarship. And then terakhir adalah English Debating Community. Jadi jangan lupa, don't miss it. Untuk seminar ke-5 dan ke-6. Kami juga masih membuka kesempatan untuk mendaftar untuk seminar ke-5 dan ke-6. Silahkan bagi teman-teman yang punya teman-teman ingin mendaftar untuk seminar ke-5 dan ke-6. Ini sangat menarik ya, soal IELTS dan scholarship. Jadi kalau if you pause your school from here, from university, where? Atau kalian mau mencapai skor IELTS yang tinggi, bagaimana caranya? Trik-triknya apa? Insya Allah itu akan dibawakan besok oleh Bapak Erpin Said dan Ibu Nurhayu. Ya, atau scholarship. Kalian mau kemana setelah ini? Kalau mungkin dari seminar ini kalian akan mendapatkan ide-ide atau kemana nanti kalian akan melanjutkan studi kalian. Oke, saya rasa sekian. Terima kasih sekali lagi kepada para pemateri hari ini yang begitu luar biasa, yang ya kita tidak ragukan lagi kapabilitasnya mereka di bidang academic speaking. Terima kasih juga buat para partisipan, buat para panitia yang sudah yang lagi bertugas sekarang ini. Ada Pak Dian, ada Pak Rizal Akib juga yang sedang bertugas hari ini. Terima kasih banyak semuanya, kepada para dosen-dosen juga,